Selamat pagi teman-teman. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan membuat parodi pendek dengan tema yang saya ambilkan di sini tentang cegah korupsi bantuan bencana COVID-19. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana Randadiman dengan NIM 1803030016, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan parodinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan tema yang saya ambil tentang cegah korupsi bantuan bencana COVID-19. Tindakan pencegahan dan pengawasan memiliki peran penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya dana bantuan sosial COVID-19. Pengawasan dilakukan untuk mencegah kerugian keuangan negara dan dana yang disalurkan tepat pada sasarannya, serta sesuai prosedur hukum. Penyelewenangan terhadap dana bantuan sosial pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19 ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui strategi preventif sudah tepat, karena menurut ilmu kriminologi kejahatan dapat dicegah dengan mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Jadi negara sangat membutuhkan tindakan yang tepat untuk mencegah tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial COVID-19. Oleh sebab itu, perlu kiranya melakukan analisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial COVID-19 agar dapat mencegahnya dengan cara menganalisis pengaturan hukum terkait pencegahan tindak pidana korupsi dalam hal tindakan pengawasan dan pendampingan oleh aparat penegak hukum, serta menganalisis bagaimana konsep tindakan pencegahan tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum. Selamat siang Bapak. Jadi begini, ada 8 rambu yang kemarin disampaikan oleh Ketua KPK dan juga Dalam Negeri. Sebenarnya apa bedanya dengan di luar pandemi COVID-19 ini? Oke, baik. Selamat siang. Jadi begini, melanjut dari Instruksi Nomor 4 Tahun 2020 tentang revolusi kesehatan dan lokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan virus corona ini. Tindak lanjut dari itu kemudian di KPK sendiri itu kan kemudian kita tahu sudah ditegaskan oleh pimpinan bahwa keluarkan surat edaran. Kemudian di sana ada beberapa poin penting yang saya kira yang kemudian sebagai pengingat begitu untuk seluruh tahapan barang dan jasa ini agar menghindari 8 poin ini setidaknya merupakan perkataan ditangani oleh KPK. Ternyata
kita tahu ada korupsi di sana. Mungkin kita ambil di sana yang kajian-kajian dilakukan oleh KPK. Kiranya ada 8 poin itu harus dihindari. 8 poin itu perbuatan-perbuatan yang dikategorikan merupakan tindak pidana korupsi. Begitu. Oke, baik. Pak Apri, boleh tidak Anda jelaskan secara terperinci, detail, barang atau jasa apa saja yang mungkin diberikan kelonggaran, karena ini kan kita tahu butuh penanganan yang tepat selama COVID-19 ini, Bapak. Ada tidak misalnya diskresi yang diberikan kepada kepala daerah atau mungkin pejabat yang terkait? Intinya kan begini, bahwa KPK kan mengharapkan pimpinan daerah kemudian takut secara berlebihan, dan ketika penanganan wabah ini poin tentangnya di situ. Yang kedua, sejauh kemudian 8 poin yang sudah disebutkan oleh KPK dalam surat edaran itu dihindari, maka kemungkinan yang masih kategori tindak pidana korupsi itu dapat diminimalis gitu. Ini kan poin pentingnya adalah barang dan jasa ini tidak akan dilakukan, tapi harus hindari 8 poin penting ini, dan tidak perlu takut dalam mengambil tindakan kebijakan berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan penanganan pandemi COVID ini. Baik, misalnya contoh, pengadaan barang dan jasa dibutuhkan sangat cepat tanpa halangan atau tanpa tender. Ada tidak masker misalnya dikabarkan diberikan kelonggaran, tapi misalnya seandainya ditemukan ada unsur-unsur dari 8 poin tadi, itu bagaimana kemudian? Ya, tentu kita sudah tahu ya. Kita mungkin melakukan seolah-olah itu kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut. Tentunya tetap harus ada potensi dari pihak PPKP dan kemungkinan pengawasan barang dan jasa. Kemudian juga KPK masuk sana sama-sama untuk melakukan pengajuan. KPK dalam hal ini pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, dan ini mengingatkan kembali kepada seluruh kepala daerah dan akan mungkin melaksanakan kegiatan tadi dalam rangka penanganan pandemi ini. Hindari 8 poin penting ini. Jadi begitu. Tidak masuk ke teknis ya Pak, tetapi diberikan eksistensi atau pemimpin, misalnya bisa tidak. KPK sendiri kemudian menindaklanjuti surat edaran ini, dibuat tim khusus untuk bersama-sama dengan gugus tugas penanganan COVID-19 baik di tingkat pusat dan daerah-daerah ini. Tentunya dalam rangka komitmen KPK tentu harus mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan virus corona ini. Ya, baik Ibu Ratna. Salah satu kemudian nanti KPK akan lakukan adalah tim saat ini untuk menindaklanjuti untuk kesalahan-kesalahan sistematik apa saja yang dihadapi di lapangan terkait dengan pengadaan antara barang dan jasa, dan ini akan dibahas lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih Bapak Apri atas waktunya. Ya, Selamat siang. Oke, baik, pesan dari saya, kita sebagai manusia tidak boleh korupsi. Memang utang diperbolehkan banyak, namanya juga manusia.
Apalagi jika kita memang ingin mengejar sesuatu yang bernilai nominal besar, tetapi menjadi jaminan hidup, rumah misalnya. Kalau pinjam harus dikembalikan. Jadi, kalau utang yang harus dibayar. Karena itu penting untuk memastikan bahwa kita mampu bayar sebelum melakukan utang. Banyak tindakan korupsi terjadi lantaran si pelaku terlilit utang. Karena kepepet, maka ia pun melakukan fraud di kantor. Mari kita mencegah korupsi diri kita sendiri, mulai dari bijak dalam berutang dan kemudian disiplin dalam membayarnya. Dan semoga video yang saya buatkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dalam membuat video tadi, saya mohon maaf. Dan buat teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe untuk memenuhi persyaratan nilai UAS Sosiologi Politik. Sekian dan terima kasih.